melihat bagaimana PDIP mulai menyerang Prabowo justru kan. Nah bagi Prabowo ya apa, kenapa mesti menyerang? Tuh sama-sama orang Jokowi, ngapain mesti menyerang kan, itu aneh kan. Buat ngapain ini PDIP menyerang Gerindra tuh. Sementara Gerindra selalu menganggap yaudah kalau semakin diserang, kalau ada yang menyeberang ditampung juga kan. Jadi sebetulnya terbaca bahwa yang gelisah itu adalah PDIP. Gerindra mah biasa aja, dan di atas kertas dia merasa dia udah dapat kok poin itu. Ini yang menyebabkan PDIP akhirnya berupaya untuk sindir menyindir aja tuh. Dan saya lihat Gerindra nggak mempan disindir, bahkan Gerindra tidak pernah menyindir PDIP itu. Jadi itu intinya tuh. Akhirnya PDIP akhirnya harus tunggu sinyal dari Jokowi kan, itu artinya tuh. Dan masih mendekat juga ke Jokowi itu. Jadi mercusuar bagi PDIP, Jokowi adalah mercusuar. Tapi bagi Prabowo, bagi Gerindra, Jokowi itu perahu doang. Kan kita melihat hal yang berbeda tuh. Karena Gerindra sendiri udah punya semacam ide fix bahwa Prabowo harus jadi presiden at all cost. Dan Pak Prabowo kemarin dengan enteng itu mensiasati koalisinya dengan merangkul dan membentuk koalisi baru, koalisi Indonesia Maju. Nah, Kim ini sebetulnya juga fotokopian dari Jokowi itu. Tetapi bagi Prabowo ini memang fotokopi, yang asli adalah ketetapan hati Prabowo untuk maju sebagai presiden. Jadi Prabowo memanfaatkan perahu Jokowi untuk tiba di pelabuhan. Kalau perahunya nggak cukup ya dia pakai perahu lain. Tetapi PDIP cuma punya mercusuar. Kalau mercusuarnya mati, ya mati juga PDIP kan. Itu bedanya tuh. Dan kita mulai melihat bagaimana sebetulnya Jokowi ya lama-lama dia sendiri jadi fotokopi dari dirinya tuh. Karena nggak jelas tuh apa sebetulnya yang dia inginkan di dalam kalkulasi hari ini. Jadi kita tetap menangkap bahwa PDIP cemas kalau Jokowi itu bahkan fotokopi-fotokopian dia itu, ya terutama Prabowo itu bisa menempuh lautan yang berbadai ini tanpa menggunakan mercusuar tuh, yaitu sinyal dari Jokowi. Karena PDIP sendiri, Gerindra sendiri udah punya armada yang terlatih untuk menempuh badai. Beda dengan PDIP yang tidak terlatih, yang tiba-tiba harus pinjem jurumudi dari Jokowi, kan itu masalahnya tuh. Tentunya Ganjar pasti fotokopi habis-habisan. Jokowi dengan kesederhanaan nemuin rakyat tapi lewat TikTok. Tetapi dia nggak bisa ulangi kesederhanaan penampilan dramaturgi dari Jokowi, kan itu nggak bisa diulang. Lo orang anggaplah Jokowi kalau itu Ganjar betul-betul fotokopi yang rusak dari Jokowi, itu bukan sekedar fotokopi yang rusak tuh kan. Itu intinya kan. Prabowo nggak mungkin dianggap sebagai fotokopi Jokowi, karena Prabowo punya profil sendiri, punya kemampuan sendiri untuk menampilkan diri, dan Prabowo nggak mungkin lepas dari kemampuan konseptual, abstraksi, pemahaman komprehensif tentang peradaban dunia. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin Prabowo berpura-pura jadi Jokowi, orang nggak percaya tuh. Kalau Ganjar berpura-pura jadi Jokowi pun orang nggak percaya, karena nggak mampu dia berpura-pura seperti pura-puranya Jokowi kan. Jadi ini semacam lingkaran semiotik yang menyebabkan kita memang kehilangan kemampuan untuk duel argumen tuh. Jadi memang lagi ditunggu satu periode, satu putaran berikut di mana Ganjar itu beritahu pada publik bahwa dia punya argumen, tetapi itu fotokopi dari Jokowi. Nanti publik yang lihat benar-benar nggak tuh argumen, jangan-jangan fotokopi. Jadi Prabowo tetap menyimpan siasat gitu. Kenapa? Karena terlihat bahwa kesiapan Gerindra untuk maju dalam politik sebetulnya tidak tergantung sepenuhnya pada Jokowi. Karena fakta-fakta yang kita sebut sebagai operasi politik Gerindra dari awal sudah memutuskan bahwa Prabowo jadi presiden. Jadi persiapan Gerindra lebih matang sebenarnya. Sementara PDIP tidak matang, karena di tengah jalan kemudian harus minta sinar dari Jokowi dan mendekat pada Jokowi. Dan itu yang menyebabkan orang menganggap bahwa ya PDIP sebetulnya gampang tuh, nggak ada semacam kuda-kuda untuk mempertahankan diri dari lawan-lawan politiknya. Dan kita mulai melihat bagaimana PDIP mulai menyerang Prabowo justru kan. Nah bagi Prabowo ya apa, kenapa mesti menyerang? Tuh sama-sama orang Jokowi, ngapain mesti menyerang kan, itu aneh kan. Ngapain ini PDIP menyerang Gerindra tuh. Sementara Gerindra selalu menganggap yaudah kalau semakin diserang, kalau ada yang menyeberang ditampung juga kan. Jadi sebetulnya terbaca bahwa yang gelisah itu adalah PDIP. Gerindra mah biasa aja, dan di atas kertas dia merasa dia udah dapat kok poin itu. Ini yang menyebabkan PDIP akhirnya berupaya untuk sindir menyindir aja tuh. Dan saya lihat Gerindra nggak mempan disindir, bahkan Gerindra tidak pernah menyindir PDIP itu. Jadi itu intinya tuh. Kelihatannya
kemampuan Ganjar untuk meniru itu juga disiapkan secara tidak matang tuh, karena tetap partitur Ganjar itu tidak mungkin sama dengan partitur yang dibuatkan dulu oleh relawan. Relawan Ganjar itu kan sekarang seolah-olah mati segan hidup tak mau tuh. Sementara relawan Jokowi itu pada waktu beliau tampil 10 tahun yang lalu itu betul-betul die hard, bahkan dulu kedua die hard. Kita nggak lihat relawan Ganjar. Jadi kendati lagunya Mars, dibuat partitur Mars, tapi relawan Ganjar akan nyanyi seolah-olah itu adalah elegi, itu lagu kesedihan kan. Itu bahayanya tuh. Tapi memang terlihat kesedihan kok di mana-mana tuh. Dan itu yang menyebabkan PDIP punya satu cara yang akhirnya dirumuskan, kira-kira hajar Prabowo supaya bisa terlihat menantang-nantang Prabowo. Tapi nanti Jokowi juga merasa berarti lu hajar gue juga dong kan. Itu yang menyebabkan ketika kesulitan dari PDIP, ketika dia mau menghajar Prabowo, dia akan hajar Jokowi juga. Karena program Gerindra itu adalah meneruskan program Jokowi. Jokowi bisa tersinggung, Anda mau batalin legasi saya. Itu jadi kehilangan kemampuan berpikir teman-teman di PDIP. Beberapa waktu lalu kita udah bilang, PDIP kalau Anda mau naikkan kembali, regain your future itu lakukan hal yang betul radikal. Hajar Jokowi, jangan hajar Prabowo. Kalau tiap hari dia menghajar Jokowi, orang akan lihat, oh kalau begitu PDIP masih punya moral standing gitu, bahwa dia tetap ingin kadernya dia itu jangan cawe-cawe. Kan itu intinya kan. Jadi mendua terus di PDIP. Sama dengan Pak Jokowi mendua terus. Sementara pada saat yang sama, ya Jokowi memantau bahwa PDIP ternyata bakal retak nih. Semakin PDIP retak, Jokowi makin senang. Karena nanti mereka akan tetap memerlukan Jokowi. Satu waktu mungkin akan ada deal. Oke, Jokowi akan dukung Ganjar, pindah dari Prabowo. Tapi dia mau jadi ketua PDIP Perjuangan. Itu begitu tuh. Jadi kita membaca ini strategi politik PDIP itu dangkal dan agak konyol sebetulnya. Jangan marah dulu ya, karena kita justru mau perbaiki strategi itu supaya PDIP tampil untuk berhadapan dengan Prabowo dengan cara yang elegan, bukan dengan menyindir-nyindir tuh. Jadi PDIP, kawan-kawan di PDIP, saya sarankan cari modus yang betul-betul otentik tuh. Anda mau duel dengan Prabowo, ya duel dengan kemampuan bahwa Anda disingkirkan oleh Jokowi karena Jokowi pindah ke Prabowo. Artinya arahkan duel Anda pada Jokowi, bukan pada Prabowo kan. Itu intinya kan. Supaya otentik lah, Anda mau berkelahi dengan siapa sih PDIP itu. Jadi saya sarankan itu, PDIP buat satu kubu yang namanya oposisi. Nggak perlu lewat Anies dari awal udah jadi oposisi. Sekarang PDIP yang tanggung, dia mau beroposisi artinya dia pro Anies, dia mau pro Jokowi artinya dia pro Prabowo kan. Jadi terjepit lah itu. Jadi sama kayak kertas fotokopi, apapun pikiran PDIP, cuman ada satu hal, dia pro Jokowi atau dia anti Jokowi. Kalau dia pro Jokowi ya udah, artinya Jokowi akan minta Anda bergabung aja dengan Prabowo karena saya juga pro Prabowo. Atau PDIP ambil langkah radical break gitu, ya berkoalisi aja dengan Demokrat, sama-sama oposisi kan, tapi dengan konsekuensi bahwa Anies akhirnya tersingkir dari koalisi itu. Tapi bagi Demokrat juga mungkin benar juga, loh Anies nggak kasih keputusan kok sampai sekarang tuh. Artinya Demokrat melihat Anies ditawan oleh Surya Paloh, sementara bagi Demokrat AHY itu harus terus ada di dalam putaran. Kalau Anies nggak masuk, berarti AHY juga nggak ikut di dalam putaran politik. Dan itu 5 tahun kemudian tuh orang mulai lupa. Jadi bagi Demokrat, bergabung dengan PDIP juga nggak ada soal. Tetapi yang penting Demokrat itu datang dengan prinsip perubahan. Maka PDIP juga harus dengan prinsip itu. Supaya ada pertandingan antara, sebut aja misalnya SBY dan Megawati, melawan Prabowo, itu lebih konkret kan, atau Prabowo Ganjar tuh. Pak Prabowo juga saya kira lebih gentleman untuk melihat oke, ini pertandingan yang betul-betul paradigmatik. Bukan PDIP bertanding dengan Gerindra, ya dua-duanya minta sinar dari Jokowi, kok ngapain berkelahi di situ kan. Publik hanya melihat bahwa SBY final, AHY. PKS juga menganggap udah kalau betul-betul hanya AHY nama yang bisa ditunjukkan ya udah. Surya Paloh yang bermasalah, jadi kelihatannya memang hanya pada Surya Paloh itu Anies itu ditawan kan. Nah, tawanan itu bisa diterobos oleh Demokrat dengan memberi sinyal kalau Anda nggak mau, kalau Surya Paloh nggak mau AHY ya udah kita ke PDIP aja kan. Karena bagi Demokrat kader dia itu yaitu Agus Harimurti, dia mesti beredar di dalam persaingan hari ini supaya 2029 dia punya modal lebih banyak lagi kan cuma itu pikirannya kan. Sementara Nasdem ya memang nggak ada kader. Anies kan bukan kader Nasdem, Anies itu kader relawan, lalu ditemukan oleh Nasdem, lalu Nasdem
ucapkan itu secara dramatis dan romantis bahkan. Nah sekarang Surya Paloh tuh kehilangan dramanya tuh karena nunda-nunda session, kan itu jadinya kan. Sehingga orang anggap, oh ya Surya Paloh memang nggak berani kalau begitu untuk perubahan. Jadi gampang tuh. Kan aja Jokowi itu menonton Prabowo versus PDIP itu. Tetapi PDIP harus pastikan bahwa kalau Jokowi pro Prabowo, maka PDIP harus mengatakan kami anti kader kami sendiri. Mengucapkan itu kan gampang aja kan. Justru dengan cara itu PDIP akan dilulukan rakyat tuh. Oke, PDIP bertemu dengan Pak SBY dan itu artinya sinyal bahwa mereka akhirnya memutuskan untuk bikin kelompok sendiri karena Surya Paloh nggak jelas tuh mau terima AHY apa tidak tuh. Anies juga akhirnya nggak jelas tuh. Walaupun gagasan Anies bagus, tapi tetap orang tunggu Anies calon wakil presidennya siapa itu. Dan intinya di situ tuh. Jadi poin saya adalah bagus juga kalau paradigma ini berkembang menjadi kubu Prabowo lawan kubu Mega, jelas itu. Sehingga Jokowi ya tunggu aja nasibnya tuh. Kalau Mega menang tuh dia aman juga tuh, karena nggak mungkin lah Mega setega itu untuk memperlakukan Jokowi pas kalian sedemikian juga kalau Prabowo menang. Kan ada janji Prabowo untuk mengamankan Jokowi. Tetapi kita mau lihat mental ini tumbuh sebagai akibat ketiadaan konsep dari awal, yaitu persaingan politik dibatalkan karena orang nggak mau mulai dari 0%. Ini semua akibat 20% kan. Kalau nggak ada 20% udah selesai masalah ini. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.